Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Wali Songo, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dan NIM saya 200402614. Perkenalkan, saya Ziyad Abdul Mutisha, NIM 20040261119. Perkenalkan, nama saya Mufti Rahmawati dengan NIM 240266102. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dan NIM saya 20040261112. Di sini kami akan menjelaskan mengenai filsafat Cina. Yang pertama, perkembangan awal filsafat Cina. Tradisi pemikiran filsafat di Cina bermulai sekitar abad ke-6 setelah Masehi pada masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Konfutse, Laotse, Mengze, dan Chuangzi dianggap sebagai peletak dasar dan penggagas filsafat Cina. Di latar belakangi keadaan yang kacau, filsafat Cina lebih banyak memusatkan perhatian pada persoalan politik, kenegaraan, dan etika. Selanjutnya, karakteristik filsafat Cina. Dalam pemikiran kebanyakan orang Cina, antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Dalam pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualitas atau masalah kerohanian menyatu secara padu. Meskipun menekankan pada persoalan manusia sebagai makhluk sosial, persoalan yang bersangkut paut dengan pribadi atau individualitas tidak dikesampingkan. Filsafat Cina secara umum mengajarkan sikap optimistis dan demokratis. Agama dipandang tidak terlalu penting dibanding kebijakan berfilsafat. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan individu tampak dalam filsafat hukum dan politik. Dilihat dari sudut pandang intelektual, para filosof Cina berhasil membangun etos masyarakat Cina seperti mencintai belajar dan mendorong orang gemar melakukan penelitian mendalam atas segala sesuatu sebelum memecahkan dan melakukan sesuatu. Periodisasi filsafat Cina. Yang pertama ada zaman Cina kuno atau zaman klasik, yang mana terjadi 600 sampai 200 sebelum Masehi. Menurut tradisi, periode ini ditandai oleh 100 sekolah filsafat, yang mana 100 aliran yang semuanya mempunyai ajaran yang berbeda. Namun, kelihatan juga sejumlah konsep yang dipentingkan secara umum. Misalnya, Tao yang berarti jalan, Te, keutamaan atau seni hidup, Yen, peri kemanusiaan, I, keadilan, Tien, surga, dan Yin Yang, harmoni kedua prinsip induk atau prinsip aktif laki-laki dan prinsip pasif perempuan. Sekolah-sekolah terpenting dalam zaman klasik yang pertama ada Konfusianisme, dikembangkan pertama kali oleh Konfusius. Pemikiran Konfusius terfokus kepada bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi negaranya, karena pada masa Konfusius hidup, negaranya sedang mengalami kekacauan. Salah satu pemikiran Konfusius yang amat penting berkaitan dengan perbaikan masyarakatnya adalah konsep pembetulan nama-nama atau rectification the names. Ajaran-ajaran Konfusius pada awalnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus berperilaku. Ajaran-ajaran ini diterima sebagai suatu kepercayaan. Memasuki abad modern, ajaran-ajaran itu mulai dianalisis, dikembangkan, dan diterapkan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat modern. Pandangan dasar Konfusius. Sistem pemikiran Konfusius menggunakan istilah Dao. Dalam kerangka acuan ini, Dao mempunyai pengertian cara hidup atau tata cara kehidupan insani. Konfusianisme menekankan bagaimana tata cara manusia harus sesuai dengan tata cara alam. Yang kedua ada Taoisme atau Tao Te Ching. Tokoh yang terbesar dalam ajaran ini adalah Laozi. Pokok-pokok ajaran dari Tao Te Ching terutama mengenai metafisika dan filsafat sosial. Tao berarti jalan, Te kebajikan, dan Chiang berarti kitab. Sebab-sebab timbulnya Taoisme berkaitan dengan keadaan dinasti Zhou yang mengalami masa kehancuran akibat penyelewengan dalam pemerintahan dan ambisi kekuasaan dari orang-orang
di lingkaran kekuasaan tersebut. Taoisme menempatkan ajaran kebajikan atau Te sebagai tema sentral dalam etika kefilsafatannya. Yang ketiga ada madhab Yin Yang. Yin Yang merupakan salah satu pemikiran falsafah luhur Tiongkok kuno yang masih bertahan hingga kini. Konsep Yin Yang sebenarnya sederhana, yakni harmoni antara dua kutub dalam setiap kenyataan hidup. Konsep Yin Yang telah ada ribuan tahun yang lalu, bersumber dari kitab perubahan I Ching. Yin secara harfiah berarti tempat yang teduh, daerah gelap yang merupakan bayangan dari gunung. Yang secara harfiah ialah tempat yang terang atau cerah, bagian yang tidak terhalang oleh gunung. Gambar Yin Yang digunakan untuk melambangkan keseimbangan, realitas dualisme, roda yang terus berputar tanpa henti dan tidak ada kesempurnaan. Mochisme atau Mochia. Mochisme adalah aliran yang terdiri dari kelompok kaum ksatria yang telah kehilangan kedudukannya. Mereka menawarkan keahliannya di bidang peperangan kepada penguasa baru. Aliran ini didirikan oleh Mozi yang lahir di era Konfusiusme. Mochisme mengajarkan bahwa yang terpenting adalah cinta universal. Mengajarkan kasih sayang universal yang meliputi kasih sayang terhadap sesama manusia dan lingkungan adalah inti dari ajaran Mochisme. Kemudian sangat menekankan arti penting Ren atau kemanusiaan dan kedermawaan dan Yi kebijakan. Dialektisme atau Minxia. Dialektisi ini berkembang pada akhir abad ke-4 sampai awal abad ke-3 sebelum Masehi, yang ajarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi pandangan agar orang dapat dengan mudah untuk memberikan nama pada suatu objek. Legalisme Fascia. Legalisme hanya berbicara mengenai aturan dan undang-undang yang semestinya dipakai agar tercipta keteraturan dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, daripada sebuah ajaran etis, legalisme lebih dekat pada filsafat politik utilitarian yang sebisa mungkin menjawab persoalan-persoalan real dalam politik dan masyarakat. Zaman Neo-Konfusianisme. Zaman ini ditandai dengan adanya gerakan untuk kembali kepada ajaran-ajaran Konfusius yang asli. Namun, usaha itu sedikit banyak dipengaruhi oleh aliran filsafat yang berkembang pada waktu itu, yaitu Buddhisme, sehingga Neo-Konfusianisme mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan ajaran Konfusius, misalnya ajaran tentang metafisika, khususnya kosmologi. Konfusius tidak mengajarkan metafisika, bahkan menentangnya. Zaman modern. Pada zaman modern, pemikiran kefilsafatan sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari barat. Hal ini karena banyaknya pajari-pajari yang masuk ke daratan Cina. Aliran yang paling berpengaruh adalah aliran pragmatisme yang berasal dari Amerika Serikat. Dan pada tahun 1950, daratan Cina dikuasai oleh pemikiran Marx, Lenin dan tokoh yang terkenal yaitu Mao Zedong. Dalam filsafat Cina ada 3 hal yang terpenting, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmoni antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan surga. Selalu dicari keseimbangan di antara ketiganya. Toleransi terlihat dalam keterbukaan terhadap pendapat-pendapat pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan suatu pluriformitas yang luar biasa, juga dalam bidang agama. Peri kemanusiaan, karena selalu manusialah yang merupakan pusat filsafat Cina. Manusia yang pada hakikatnya baik dan yang harus mencari kebahagiaannya di dunia ini dengan memperkembangkan dirinya sendiri dalam interaksi dengan alam dan sesama manusia. Zen Buddhisme. Filsafat Cina modern kontemporer dimulai saat masuknya Zen Buddhisme di Cina. Nama lain dari Zen Buddhisme adalah Tibetan Buddhisme yang sekarang dipimpin oleh orang bergelar Dalai Lama. Zen Buddhisme diterima dengan mudah karena masyarakat pada saat itu sedang krisis pemikiran dan tidak puas dengan pemikiran klasik. Zen Buddhisme merupakan penganut aliran Mahayana yang mengajarkan tentang Buddha dan Nirwana yang diajarkan oleh para bodhisattva.
Orang yang pertama kali mengembangkan Zen Buddhisme di Cina adalah Bodhidharma pada 5 Masehi. Beliau merupakan tokoh utama, tokoh sentral dalam perkembangan Zen Buddhisme di Cina. Pada saat itu terbentuklah dikotomi dalam agama atau filsafat di Cina, yaitu yang populer atau the great dan yang tidak populer atau the folk. Untuk filsafat yang populer terdapat 3 anggota, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Zen Buddhisme. Sementara yang tidak populer merupakan sisanya seperti Mohisme dan sebagainya. Dalam prosesnya muncul berbagai kritik terhadap Zen Buddhisme dan filsafat populer lain. Kritik yang diutarakan oleh filsafat populer lain adalah Zen Buddhisme hanya bersifat menghibur diri, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi, hanya bisa dipercaya bertentangan dengan prinsip Disworldly. Dari kritik tersebut muncul sintesis antara filsafat populer selain Zen Buddhisme yang menamai dirinya Neo-Konfusianisme dan Neo-Taoisme. Kepercayaan masyarakat Cina pada zaman dahulu. Sebelum Kungfuzi dan Mengzi mengajarkan ajarannya, bangsa Cina percaya terhadap para dewa. Mereka memuja dan menganggap dewa-dewa memiliki kekuatan alam. Menurut kepercayaan bangsa Cina, dunia digambarkan sebagai segi 4 dan di atasnya ditutupi oleh langit yang terdiri dari 9 lapisan. Di tengah-tengah dunia yang terbentuk segi 4 terletak Tianxia, sebuah daerah yang didiami oleh bangsa Cina. Daerah Tianxia merupakan daerah yang didiami oleh bangsa-bangsa yang biadab. Di luar daerah bangsa-bangsa biadab terdapat daerah kosong dan menjadi tempat tinggal hantu-hantu dan Dewi Pa yang menguasai musim kemarau. Dewa-dewa yang menerima pemujaan tinggi adalah Feng Pa, dewa angin, Lei Shi, dewa angin taufan, dan digambarkan sebagai naga besar, Taixia, atau dewa yang menguasai bukit suci. Hoppo tiap-tiap tahun diberi sesajen yang dijalankan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus tercantik di seluruh Cina dan sesudah dirias, ia disuruh terjun ke dalam arus sungai Huangpo yang deras itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemikiran kebanyakan orang Cina antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Bertolak dari semacam humanisme, pemikiran filosof Cina, etika dan spiritualitas atau masalah kerohanian menyatu secara padu. Persoalan yang bersangkut paut dengan pribadi atau individualitas tidak dikesampingkan. Mengajarkan sikap optimistis dan demokratis. Agama dipandang tidak terlalu penting dibandingkan kebijakan berfilsafat. Penghormatan terhadap kemanusiaan dan individu tampak dalam filsafat hukum dan politik. Dalam memandang sesuatu, tidak berdasarkan mutlak benar dan mutlak salah. Jadi, berpedoman pada relativisme nilai-nilai. Membangun etos masyarakat Cina seperti mencintai belajar dan mendorong orang gemar melakukan penelitian mendalam atas segala sesuatu sebelum memecahkan dan melakukan sesuatu. Filsafat Cina sebagai suatu bagian dari 3 filsafat yang berpengaruh di dunia selain filsafat Barat dan filsafat India merupakan suatu filsafat tersendiri dengan berbagai corak, metode, kecenderungan, dan berbagai kekhususan yang dimilikinya, bahkan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, filsafat Cina merupakan suatu filsafat yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pada perkembangan dunia timur seperti Cina dan negara-negara yang terletak tidak jauh darinya, seperti Jepang, Hong Kong, Korea, dan negara timur lain, pada masa kini mempunyai corak, ciri khas, dan juga bahkan mulai berpengaruh terhadap bangsa lain yang pada perkembangan sejarahnya tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya maupun keilmuan dan kefilsafatan pada masa dahulu. Cina saat ini merupakan suatu kekhususan yang dipertimbangkan di dunia pada umumnya.
dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, teknologi, ekonomi, kekuatan militer, sampai pada lifestyle. Cina memiliki ciri dan tren tersendiri yang tidak serta-merta mengadopsi dari Barat seutuhnya. Akan tetapi, Cina dengan segala yang dimiliki mempunyai kelebihan yang patut kita ambil sisi positifnya.